Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal balistik yang dilesatkan ke Israel. Diketahui serangan itu dilancarkan Houthi pada Sabtu 13 September 2025 dini hari. Houthi mengklaim menargetkan sejumlah target sensitif di Tel Aviv. Pihaknya menyatakan proyektil dengan hulu ledak bom cluster digunakan dalam serangan tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, militer Zionis mengatakan bahwa rudal yang dilesatkan dari Yaman itu berhasil dicegah. Namun pasukan Israel tak berkomentar mengenai klaim bahwa proyektil itu dilengkapi dengan hulu ledak bom cluster. Tak ada laporan cedera maupun kerusakan dalam serangan tersebut. Namun serangan itu memicu sirine peringatan sekira pukul 3:45 pagi di Tel Aviv dan sejumlah kota besar di Israel Tengah. Badan Mata-Mata Israel Mossad dilaporkan menolak untuk melakukan operasi darat di ibu kota Qatar Doha. Diketahui Mossad diberi misi untuk membunuh para pemimpin Hamas yang tengah melakukan negosiasi. Namun Badan Mata-Mata tersebut enggan melakukan misi itu lantaran khawatir operasinya akan menggagalkan perundingan gencatan senjata. Tak hanya itu, Mossad juga takut hubungannya dengan Qatar akan rusak. Badan Mata-Mata Israel itu menolak melaksanakan operasi darat yang telah disusun dalam beberapa minggu terakhir. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Israel IDF justru melesatkan serangan ke Doha pada Selasa 9 September 2025. Mereka berdalih menargetkan para pemimpin Hamas yang merupakan negosiator gencatan senjata. Meski begitu, rupanya serangan tersebut ditentang oleh sejumlah pihak. Dilaporkan rencana tersebut sejatinya ditentang oleh Kepala Staf IDF El Zamir, Kepala Mossad David Barnea, dan Penasihat Keamanan Nasional Zachi Hanekbi. Barnea menentang pembunuhan para pemimpin Hamas di Qatar, mengingat hubungan Mossad dengan Doha serta perannya sebagai mediator dalam perundingan. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan kian frustasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terlebih setelah Israel melesatkan serangan udara terhadap pertemuan para pemimpin Hamas di Doha, Qatar. Padahal delegasi Hamas itu tengah berkumpul untuk membahas kerangka kerja yang diusulkan Amerika Serikat untuk kesepakatan gencatan senjata. Dikutip dari The Times of Israel Sabtu 13 September 2025, Trump telah menegaskan bahwa ia tidak senang dengan serangan Israel itu, terutama karena serangan itu menargetkan para pemimpin Hamas di Qatar yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Namun Trump juga menyatakan bahwa ia yakin melenyapkan Hamas adalah tujuan yang mulia. Adapun laporan Politico menunjukkan bahwa pemerintahan Trump lebih frustasi dengan situasi tersebut. Meski begitu, tak jelas apakah serangan tersebut mempengaruhi upaya mencapai pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata. Militan Hamas mengumumkan pada Jumat 12 September 2025 bahwa kepala delegasi negosiasinya Khalil Al-Hayya selamat dari serangan udara Israel di Doha, Qatar. Al-Hayya justru terlihat menyalatkan jenazah putranya dan anggota Hamas lainnya yang tewas dalam serangan itu. Namun Hamas tak merilis foto Al-Hayya saat berada di pemakaman. Dikutip dari Palestine Chronicles, pernyataan itu dikeluarkan Hamas untuk menepis rumor bahwa Al-Hayya terluka akibat serangan Israel tersebut. Selain Al-Hayya, pemimpin Hamas Osama Hamdan dan Ezad al-Raus turut menghadiri prosesi salat jenazah itu. Sementara itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga mengambil bagian dalam prosesi pemakaman di Doha. Diberitakan sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara terhadap ibu kota Qatar pada Selasa 9 September 2025. Pihaknya mengaku menargetkan para pemimpin Hamas yang dilaporkan tengah berkumpul untuk membahas usulan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Serangan itu menewaskan 6 orang, termasuk 5 militan Hamas dan seorang anggota pasukan keamanan Qatar. Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk resolusi yang mendukung solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Diketahui pemungutan suara itu digelar pada Jumat 12 September 2025. Dikutip dari Tribun News, resolusi tersebut berisi kutukan atas serangan Israel di jalur Gaza dan serangan Hamas ke Tel Aviv pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam dokumen itu dimuat pula seruan untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di jalur Gaza. Hamas didesak untuk menyerahkan senjatanya ke otoritas Palestina. Mereka juga mengutuk pemblokiran jalur masuk dan pengepungan yang dilakukan oleh Israel. Resolusi tersebut juga mendukung normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Dilaporkan, resolusi itu mendapat 142 suara dukungan,
10 suara menolak, dan 12 suara abstain. Israel dan Amerika Serikat termasuk negara yang menolak resolusi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, keputusan itu merupakan hal yang memalukan dan menuding PBB sebagai sirkus politik. Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas menyetujui deklarasi New York pada Jumat 12 September 2025. Diketahui deklarasi tersebut merupakan sebuah resolusi yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Disampaikan, deklarasi tersebut tak akan melibatkan militan Hamas. Dikutip dari Arab News, resolusi tersebut disahkan dengan 142 suara mendukung. Sementara itu, terdapat 10 suara menentang, termasuk Israel dan Amerika Serikat, serta 12 abstain. Resolusi ini mengecam keras Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 dan menuntut agar kelompok tersebut melucuti senjatanya. Deklarasi ini menggarisbawahi perlunya Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Hal itu dilakukan dengan menyerahkan persenjataannya kepada otoritas Palestina. Selain itu, serangan Israel di jalur Gaza di hari yang sama juga turut dikecam. Jerman, Inggris, dan Perancis menyuruhkan penghentian segera serangan militer Israel di kota Gaza. Dalam pernyataan bersama pada Jumat 12 September 2025, Menteri Luar Negeri dari ketiga negara itu mengatakan bahwa mereka juga mengutuk serangan Israel terhadap Qatar. Mereka lantas menyatakan bahwa fokus harus tetap pada pencapaian gencatan senjata permanen serta pembebasan semua sandera yang tersisa. Selain itu, mereka juga menekankan terkait aliran bantuan ke Gaza untuk menghentikan krisis kelaparan. Dikutip dari The New Arab, Inggris, Jerman, dan Prancis mendesak agar Israel segera menghentikan serangan yang menyebabkan pengungsian massal warga sipil Gaza. Pihaknya juga menyerukan agar PBB dan LSM Kemanusiaan dapat bekerja dengan aman di seluruh jalur Gaza. Lebih lanjut, mereka turut mengomentari serangan yang dilesatkan Israel ke ibu kota Qatar, Doha. Menurut mereka, serangan itu melanggar kedaulatan Qatar dan berisiko memicu eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.